可别小看了。金斩师兄将其斩落。嫂子多虑，你们没见过九转天钩。人族小子，我是谁？的年轻至尊，你仙院也来了，为咱们驳了面子，找找。多年不见。 借粉一行。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-233. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya mereka masih melakukan penelusuran pada wilayah dari lembah kuno, yang di sana Dogoyu menemukan sebuah gerbang aneh yang tak disangka Dogoyu dari gerbang tersebut mengeluarkan makhluk dari kaisar asing yang bisa dibilang sebagai pihak musuh. Yang makhluk kaisar asing itu merupakan makhluk berbulu merah, yang singkatnya makhluk berbulu merah itu ingin memanfaatkan Dogoyu agar bisa membawa para rombongan manusia untuk menjadi pengorbanan pada sebuah tungku kaisar asing. Yang tungku tersebut juga menyimpan benih surgawi, yaitu benih yang paling tinggi, yang singkatnya Xiahou bersama dengan lainnya melawan mereka, yang pada akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari jejak kekuatan yang melindungi tungku tersebut, yang singkatnya jejak kekuatan itu bisa mengalahkan makhluk kaisar asing merah dan juga menyingkir kembali tungku jahat. Tetapi sayangnya para rombongan Xiahou tidak bisa untuk mendapatkan benih surgawi itu karena hanya orang terpilih saja yang bisa mendapatkannya, yang hal ini pun membuat para anggota Akademi Tencent merasa kecewa karena mereka pulang dengan tangan yang hampa. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kapal Akademi Tencent yang telah kembali ke Akademi Tencent mereka, tetapi tampak para penetua yang merasa berduka cita karena banyak anggota murid mereka yang tewas pada perjalanan ini, dan apalagi pertempuran di masa depan bisa terjadi kapanpun. Jadi banyaknya para anggota Akademi Tencent mereka yang tewas memberikan kerugian bagi mereka. Sedangkan untuk Xiahou di sana Qingyi bertemu dengan Xiahou dengan di sana tanpa Xiahou yang telah memiliki benih 5 elemen. Jadi pada saat ini sebenarnya ada cerita yang dipotong pada bagian novel yang sebenarnya Xiahou seharusnya akan pergi menuju ke tempat dari pohon dunia, yang di sana nantinya Xiahou yang akan bertemu dengan seseorang yang telah tersegel, dan Xiahou juga ingin mendapatkan benih surgawi tetapi tidak bisa karena benih tersebut yang telah ditakdirkan untuk dimiliki oleh seseorang yang terpilih, yang membuat Xiahou pada akhirnya mendapatkan benih lainnya, yaitu benih 5 elemen ini. Dan di versi Donghuanya dijelaskan tetapi melalui flashback. Walaupun di sini Xiahou telah mendapatkan benih 5 elemen, tetapi Xiahou menganggap benih ini tidak ada yang cocok dengan kekuatannya, membuat Xiahou merasa kecewa. Dan setelahnya Xiahou pun bertemu dengan penetua Akademi Tencent, bertanya kepada mereka berapa banyak benih dao yang dapat diserap oleh satu orang. Penetua Akademi Tencent, penyerapan benih dao merupakan sesuatu tindakan yang harus dipikirkan secara matang-matang, karena biasanya satu orang hanya bisa menyerap satu benih dao saja, dan jika orang tersebut merasa benih dao yang mereka miliki tidak cocok dengan tubuhnya, maka mereka disarankan untuk tidak melakukan penyatuan karena akan memberikan kerugian di masa depan pada tumbuh kembang kekuatan mereka. Dan jika seseorang mencoba untuk melakukan penyerapan benih dao lebih dari satu, maka hal itu akan semakin berbahaya karena ketidakstabilan kekuatan yang akan mengancam nyawa mereka sendiri. Dan di sini penetua Akademi Tencent menyarankan kepada Xiahou, jika Xiahou merasa tidak puas dengan benih dao yang ia miliki, maka Xiahou bisa untuk mendapatkan benih dao lainnya dari Akademi Abadi, karena Akademi Abadi tersendiri terkenal dengan benih-benih tingkatan tinggi mereka. Dan kebetulan juga Akademi Abadi dan juga Akademi Suci akan datang ke Akademi Tencent mereka untuk mencari murid-murid baru yang akan dibimbing, dan mungkin Xiahou akan bisa mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan Akademi Abadi dan mendapatkan peluang untuk mendapatkan benih dao tingkatan tinggi yang cocok dengan kekuatan
kekuatan Shihao. Shihao yang mendengar itu cukup kaget, bertanya kepada para penetua apakah mereka rela untuk menyerahkan para murid mereka yang telah mereka latih kepada Akademi Suci dan juga Akademi Abadi. Para penetua Akademi Tianzhen bahwasanya situasi mereka sekarang tidaklah sedang santai, yang dimana mereka sekarang berada di kondisi yang tidak stabil, yaitu peperangan dengan dunia asing yang bisa terjadi. Jadi untuk bisa mempersiapkan hal itu, maka mereka perlu mempersiapkan orang-orang kuat dengan sumber daya yang lebih tinggi, yaitu seperti Akademi Suci dan juga Akademi Abadi. Jadi walaupun Akademi Tianzhen merasa dirugikan karena murid-murid yang telah mereka latih akan diambil oleh Akademi Abadi dan juga Akademi Suci, tetapi bagi mereka hal ini merupakan pilihan yang tepat karena situasi yang sangat tidak menentu seperti sekarang. Jadi persiapan untuk membentuk kultivator yang kuat lebih dipentingkan daripada harga diri Akademi mereka. Singkat cerita, Akademi Suci dan juga Akademi Abadi telah sampai di Akademi Tianzhen, yang kedatangan mereka mengeluarkan aura yang sangat mendominasi. 给咱们驳了面子，找找。多年不见， 借坟一行， Yang lalu pun penetua dari Akademi Suci dan juga Akademi Abadi mereka bertemu dengan penetua Akademi Tianzhen untuk melakukan pembicaraan pribadi. Dan sedangkan untuk para murid Akademi Tianzhen mereka diperbolehkan untuk melewati ujian apakah mereka layak untuk memasuki Akademi Suci atau Akademi Abadi. Yang setelahnya pun tampak para rombongan dari kultivator Dewa Kuno mereka memasuki tempat ujian dari Akademi Kuno. Yang di sana juga tampak Yoyue dengan menjahili Wangxi, yaitu Yoyue yang tidak sabaran untuk bertemu Wangxi pada Akademi Abadi mereka. Tetapi untuk Wangxi ternyata ia tidak memilih untuk masuk ke Akademi Abadi, tetapi ia lebih memilih untuk memasuki Akademi Suci karena Wangxi yang tidak ingin untuk bertemu dengan Yoyue lagi. Dan di sini Yoyue juga sangat penasaran pilihan akademi apa yang akan dipilih oleh Shihao. Dan setelahnya pun Wangxi memasuki ujian dari Akademi Suci. Tak lama kemudian dua murid jenius dari Akademi Abadi datang untuk berurusan dengan Shihao. Yang kedua murid itu bernama Lei dan juga Lian Yue. Yang kedua murid itu juga telah mengetahui Shihao telah mengganggu Akademi Abadi waktu melakukan pemburuan dari benih Dao. Dan juga mereka tahu kalau Shihao telah merebut armor milik dari Wutai, yang sebenarnya armor tersebut bukan milik Wutai melainkan Little Sky King, yaitu orang jenius dari Akademi Abadi mereka. Dan mereka datang menemui Shihao untuk menagih balik armor tersebut dan juga menyuruh Shihao untuk meminta maaf kepada Akademi Abadi karena telah membuat keributan kepada Akademi Abadi. Shihao dengan tenang menjawab bahwasanya Wutai lah yang telah membuat gara-gara duluan kepada dirinya, dan Shihao justru ingin meminta kepada Akademi Abadi yang meminta maaf kepada dirinya karena keributan itu dimulai dari pihak Akademi Abadi. Dan di sana pun Qingyi bersama dengan Lu Dao mereka berdua datang untuk melindungi Shihao. Lei bersama dengan Lian Yue langsung mengeluarkan segel kuno mereka untuk menghadapi Shihao dan juga teman-temannya. 怎么？ Tetapi Shihao langsung bergerak, yang dimana ia menggunakan kekuatannya yang hanya dengan sekali serangan dapat menghancurkan seluruh segel kuno dari Lei dan juga Lian Yue tersebut, yang membuat mereka berdua menjadi sangat kaget. Dan setelahnya pun Shihao menghajar mereka berdua dengan sangat mudah yang membuat mereka berdua langsung kalah. Dan setelahnya Shihao menantang kepada para anggota Akademi Abadi lainnya untuk segera maju bagi mereka yang ingin membela Akademi Abadi mereka. Dan tak lama kemudian adanya seekor burung berwarna putih yang bernama Linghe datang ke tempat tersebut, yang setelahnya disusul oleh kedatangan dari anggota Akademi Abadi lainnya, yang ternyata kali ini yang datang adalah Little Sky King alias pemilik armor yang telah Shihao ambil dari Wutai. Kedatangan dari Little Sky King seketika membuat Lu Dao menjadi sangat kaget, dan juga ia tidak berani untuk menghadapi Little Sky King karena Little Sky King memiliki aura kekuatan yang mirip sekali dengan saudari perempuannya, yaitu aura kekuatan peri sejati, yang dimana kekuatan tersebut diakui merupakan kekuatan yang akan memberikan potensi kepada penggunanya untuk menjadi tak terkalahkan. Dan Lu Dao tidak berani untuk menghadapi Little Sky King, jadinya pun di sini Shihao sendirian yang menghadapi Little Sky King.
Little Sky King berbicara pribadi kepada Shihao yang dimana intinya ia ingin untuk Shihao mengembalikan armor miliknya karena armor tersebut merupakan armor penting bagi Little Sky King untuk nantinya berhadapan melawan para musuh dari dunia luar. Shihao menerima permintaan Little Sky King tetapi dengan adanya satu persyaratan yang dimana pihak mereka harus meminta maaf kepada dirinya terlebih dahulu. Little Sky King tidak mau dengan tawaran Shihao. Ia justru ingin menantang Shihao untuk melakukan sebuah pertandingan yang dimana jika Shihao menang maka Shihao diperbolehkan untuk mendapatkan armor miliknya, yang dimana pertandingannya pertama adalah pertandingan puisi dengan menggunakan makna-makna perkataan yang mendalam, dan yang kedua adalah Shihao diberikan tantangan untuk mencoba menggoyahkan Little Sky King, yang dimana jika Shihao bisa untuk menyerang Little Sky King sampai membuat Little Sky King tergoyahkan sedikit saja, maka nantinya Shihao akan dianggap menjadi pemenang dan armor itu boleh diambil oleh Shihao. Tetapi Shihao tidak menerima tantangan tersebut. Ia justru menantang kepada Little Sky King untuk melakukan pertarungan secara jantan, yaitu melakukan pertarungan duel dengan kekuatan mereka masing-masing. Mendengar tantangan itu membuat banyak orang kaget karena mereka tak menyangka Shihao akan justru berani untuk melakukan pertarungan melawan Little Sky King. Pihaknya Shihao mereka mendukung Shihao sebagai orang yang tak terkalahkan dari Akademi Tianzhen mereka, sedangkan pihak dari Akademi Abadi mendukung Little Sky King sebagai orang yang juga tak terkalahkan di tempat mereka. Yoyue yang sekarang sudah menjadi anggota dari Akademi Abadi, ia merasa khawatir dengan kondisi Shihao dan meminta kepada Little Sky King untuk tidak menganggap serius tantangan dari Shihao dan menyarankan kepada mereka berdua untuk melakukan perbincangan saja. Jadi di sini Yoyue walaupun telah menjadi anggota dari Akademi Abadi, tetapi Yoyue masih memiliki perasaan simpati kepada Shihao yang merupakan temannya. Tetapi Little Sky King ia justru merasa perkataan Shihao ada benarnya, yaitu melakukan pertarungan duel. Tetapi di sini Little Sky King tidak bisa untuk melakukan pertarungan melawan Shihao karena tubuhnya ia sekarang masih melakukan penstabilan antara tubuhnya dan juga harta tertinggi. Dan di sini Little Sky King memiliki ide, yaitu dengan ia yang akan menyuruh kepada rekan lainnya menggantikan dirinya bertarung melawan Shihao yang bernama Yu Wudi. Yang jika Shihao bisa mengalahkan Yu Wudi, maka Little Sky King akan mengikhlaskan armor miliknya diambil oleh Shihao. Yang tak lama kemudian adanya perwakilan jenius dari Akademi Suci yang datang ke Akademi Tianzhen juga. Dan di sini pun telah terjadi perkumpulan 3 orang hebat dari akademi masing-masing, Shihao Akademi Tianzhen, Little Sky King dari Akademi Abadi, dan juga Jinyu dari Akademi Suci. Sedangkan dari ruangan terdalam Akademi Tianzhen tanpa adanya orang yang mengawasi mereka, yang di sana ia tertarik dengan keributan itu dan ia pun membantu untuk menjalankan pertarungan mereka dengan membuka arena pertarungan. Setelahnya pun pertarungan antara Shihao melawan Yu Wudi dimulai. 可别小看了。金斩师兄将其斩落。嫂子多虑，无需多言。 Dan dalam pertarungan tersebut, Yu Wudi menyerang Shihao menggunakan kekuatan Phoenix apinya, yang untungnya Shihao dapat bertahan dari serangan tersebut, yang secara bersamaan juga rombongan dari Chou Yusheng, yaitu para murid dari kultivasi modern telah sampai di tempat mereka juga, yang di sana mereka dibuat kaget karena Shihao melakukan pertarungan. Dalam pertarungan Shihao menyerang Yu Wudi menggunakan tubuh dari Kaisar Gunturnya, yang dengan serangan tersebut Shihao mampu memberikan luka kepada Yu Wudi, yang secara bersamaan membuat Little Sky King kagum kepada Shihao dan mengakui kekuatan Shihao. Yu Wudi menambahkan serangannya dengan teknik surgawi revolusi, yaitu sebuah teknik seperti teknik domain, dan untungnya Shihao memiliki teknik dari 6 dao reinkarnasi. 你们没见过九转天钩。 你会有6道轮回天宫。 Yang dengan teknik tersebut Shihao mampu untuk mengcounter tekniknya Yu Wudi yang membuat serangan Yu Wudi pun terbatalkan. Hal ini membuat Yu Wudi kaget dan Yu Wudi pun melakukan pertarungan yang lebih serius, yaitu dengan ia yang menunjukkan tubuh aslinya, yang ternyata ia memiliki tubuh monster. Dengan tubuh itu disebut sebagai makhluk Jiuyu. 人族小子。 Tetapi
Tetapi makhluk tersebut tidak menjadi ancaman bagi Shihao, yang dimana Shihao menggunakan teknik reinkarnasinya, yang dengan teknik tersebut Shihao mampu untuk memutar balikan waktu pada tubuh dari Yewudi yang membuat tubuhnya menjadi mengecil, yang pada akhirnya Shihao pun mengalahkan Yewudi dengan menginjak Yewudi, dan setelahnya pun cerita bersambung. Pada cerita selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan Shihao yang melakukan perpisahan dengan teman-temannya, yang dimana para teman-temannya telah memilih jalan kultivasi mereka masing-masing, yaitu untuk selanjutnya mereka yang akan pindah ke Akademi Suci dan juga Akademi Abadi, yaitu seperti jalan kultivasi modern mereka memilih untuk Akademi Suci, sedangkan kultivasi Dewa Kuno mereka memilih untuk bergabung dengan Akademi Abadi. Dan untuk Shihao sendiri ternyata ia tidak akan memilih di antara kedua akademi itu, dan Shihao akan memilih untuk setia kepada Akademi Tianzhen. Dan juga Shihao yang akan menambah jalan kultivasinya tidak hanya Dewa Kuno, tetapi Shihao juga akan memilih untuk kultivasi modern juga, karena Shihao sadar untuk menghadapi ancaman utama mereka, kekuatan dari jalan kultivasi Dewa Kuno saja tidak cukup dan memerlukan kekuatan baru dari gabungan jalan Dewa Kuno dan juga jalan modern kali ini. Jadinya Shihao akan memilih jalannya sangat unik, yang juga nantinya Shihao akan dibantu oleh petinggi dari Akademi Tianzhen yang sekaligus juga merupakan guru utamanya Shihao, yang nantinya akan membantu Shihao untuk bisa membuat tubuhnya Shihao menjadi benih baru. Karena Shihao sendiri yang tidak memiliki benih yang cukup kuat, jadinya Shihao memulai jalan baru lagi, yaitu merubah tubuhnya menjadi benih itu sendiri, yang akan menjadi jalan kultivasi yang sangat unik. Dan juga tanpa setelahnya Shihao yang akan melakukan petualangan, yang petualangan ini merupakan ujian sekaligus mencari bahan-bahan untuk pembentukan dari kultivasi tubuh benih. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 可别小看了。金斩师兄将其斩落。嫂子多虑，你们没见过九转天钩，